Sekarang juga ada sih aturan ketika ada nilai tidak tuntas di bidangnya gitu. Misalkan kayak IPA itu di kimianya tidak tuntas ya itu tidak naik begitu. Tapi kami sebenarnya dari pemerintah juga sudah melakukan usaha supaya anak-anak itu tidak belajarnya banyak. Siswa juga sering mengeluh, ibu banyak tugas, harus semuanya diselesaikan. Saya bilangnya, kalian nggak harus bisa semuanya kok, nggak apa-apa semampu kalian, tapi tetap berusaha. Jadi bukan harus mencapai bukan harus bisa semuanya, tapi sikap kita menyikapi hal tersebut yang paling penting. Misalnya dikasih tugas, ya disiplin, tanggung jawab untuk mengerjakan. Selamat datang kembali di podcast Kos Bahodopi. Assalamualaikum dan selamat malam. Sebelum kita memulai podcast yang teramat spesial pada malam hari ini, karena kita kedatangan, luar biasa sekali, bidadari dari mana ini kayaknya ini. Jangan lupa follow sosial medianya Bumi Morowali di Facebook dan Instagram. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali. Ditunggu subscribe, like, dan komennya. Oke, kita langsung saja ke podcast kita, ke perbincangan kita yang sangat ditunggu-tunggu. Tak kenal maka tak sayang ini. Tuh, kakak-kakak. Astaga, bisa kita perkenalkan diri tak? Siapa saya? Kenapa bisa saya ada di sini? Apa golongan darah saya? Ya, selamat malam, pagi semua, mungkin bagi yang nonton kan padang pagi, sore, siang ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Ike Nurkoma. Saya di sini adalah guru SMA Negeri 1 Bahodopi, khususnya untuk mata pelajaran kimia gitu. Silahkan untuk teman saya yang sangat cantik ini. Ya, kalau saya Mariatul Kiptia, bisa dipanggil Atul. Saya juga guru. Bisa dipanggil sayang juga? Jangan dipanggil saya. Astaga. Sudah ada. Oh, astaga. Iya, mengajar juga di SMA 1 Bahodopi. Mata pelajarannya biologi. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Bisa dimulai ini? Bisa dimulai. Kenapa bisa sampai di Morowali ini? Bisa diceritakan kronologinya? Kenapa bisa sampai? Kenapa bisa sampai di sini? Grogi kayak ini, Kak. Karena siapa yang mau duluan jawab ini? Mungkin Sweet bisa. Tidak. Mungkin bebas. kan lebih duluan ini Ibu Atul. Jadi Ibu Atul saja yang menjawab. Ibu Atul. Oh, tidak mau dipanggil Ibu. Bagaimana kita panggil apa? Sayang Atul. Miss Atul, Kakak Atul. Atau mungkin bisa dimanggil apa? Langsung aja Atul. Oh, Atul saja. Mungkin Atul dulu aja enggak apa-apa. Bisa. Kenapa bisa sampai di Morowali? Ya, jadi dulu pertama kali bisa sampai di Morowali itu karena memang ada rekrutmen dari kampus. Kampus itu bekerja sama dengan PT IMIP. Kampusnya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, jadi dulu bulan Juli 2018 itu memang ada lowongan dari UNY itu bekerja sama IMIP. Nah, dari situlah saya mendaftar. Kemudian ya alhamdulillah keterima. Next. Sama sih, karena kan ada rekrutmen juga. Cuman selang 6 bulan kalau tidak salah kan Atul ini pertama kali, jadi angkatan pertama yang datang. Terus kalau saya itu baru kan dia bulan Juli dia datang. Kalau saya bulan Maret. Tahun gitu. yang sama? Ya, beda. Dia tahun 2018. Kita 2019 gitu. Jadi saya termasuk lebih belakang gitu. Ada rekrutmen juga di kampus juga, karena kan IMIP kerjasama itu tadi seperti yang dibilang sama Atul, kerjasama di kampus, ada rekrutmen, saya mendaftar, ya alhamdulillah tuh keterima sampai di sini. Kenapa mbaknya tertarik daftar sebagai guru di Morowali? Apakah sudah pernah tahu bilang Morowali ini ada atau apa? Kalau saya kan duluan ini angkatannya Atul ini, jadi kalau saya tahu Morowali dari sudah ada kisi-kisi teman dari saya Atul. itu. Nah, jadi kalau untuk yang kesan pertama yang benar-benar pertama mungkin bisa tanya di Atul aja yang betul. Kenapa Kenapa pertama mbaknya? kali gitu. Kenapa jadi guru di Morowali? Iya, jadi guru sampai di Morowali memang ada keinginan sih pengen merantau. Karena kan saya dari lahir SD, SMP, SMA, kuliah di Jogja. Terus juga saya merasa selama hidup di Jogja kayaknya kurang berkembang nih, kurang mandiri, belum pernah merantau sama sekali. Terus pada akhirnya waktu itu bertepatan ada lowongan ini, ya udah berani aja ambil kayak gitu. Padahal juga nggak tahu awalnya Morowali itu kayak apa, cuma tahu di Sulawesi kayak gitu. Sebelum berangkat ke Morowali, bagaimana ekspektasinya mbak-mbaknya tentang Morowali ini?
Kalau ekspektasinya malah tidak sebagus ya di sini malah. Mikirnya dulu benar-benar nggak ada listrik kayak gitu, air susah, benar-benar di dalam Benar-benar pedalaman Ya, karena terpencil sekali kayak ini. Iya, tapi ternyata setelah sampai beda banget. Rame? Iya, rame. Udah ada Banyak. ayam geprek waktu itu atau ayam Wow. goreng waktu itu. Sekarang sudah ada BFC. Iya, sekarang udah ada. Siapa tahu bisa endorse. Next. Sama sih, karena kan biasanya kalau daerah di luar Jawa begitu, apalagi kan ini termasuk kalau kita lihat di peta kan pinggir begitu ya, di daerah pinggiran pulau gitu biasanya kan bukan bagaimana, biasanya ada kata mungkin tertinggal atau bagaimana, tetapi ternyata setelah sampai sini wah beda sekali gitu, bahkan rame gitu. Terus habis itu apalagi kalau di sekitar perusahaan itu kan padat penduduk, baru juga akses juga sudah bagus gitu. Bagaimana proses adaptasinya mbak-mbaknya di sini di Bahodopi? Adaptasi kehidupannya atau Iya, adaptasi dari di yang dulunya sekolah di gitu. metropolitan Jogja sampai ke desa metropolitan Bahodopi, desa metropolitan tuh. Iya, desa metropolitan memang. Kalau adaptasi, kalau saya sih karena kami kan tinggalnya di mes gitu, jadi mungkin kalau sosialisasi di masyarakatnya sedikit kurang gitu. Cuman kalau kami di sekolah, ya itulah kami berbaur dengan masyarakat gitu ya. Pertama ya dilihat-lihat dulu gitu. Maksudnya kayak oh begini sistem masyarakatnya, sistem sosialnya gitu, dilihat dari interaksi kita dengan siswa, dengan sesama guru yang orang sini gitu kan. Jadinya ya mengalir aja, kan namanya manusia punya kemampuan adaptasi Iya, juga betul. gitu kan, makhluk sosial gitu sih, mengalir gitu. Apa ada suka dukanya dalam beradaptasi di sini? Suka duka. Mungkin kesan pertama dulu kan sampai sini saya ketemu orang ditanya, "Kita namanya siapa?" "Hah? Kita," kayak gitu. Bahasanya kan belum familiar. Iya, kita. Oh maksudnya kamu begitu. Oh ya sama saya ini. Awalnya nggak tahu kita itu ternyata kamu dalam artian lebih sopan begitu kan. Iya. Dulu awalnya masih bahasanya ya masih. Kita kamu, kalau di Manado kita saya. Iya kan. Iya. Itu Kalau kita bahasanya. kalau kita di selatan terus Sulawesi Selatan kamu. Iya. Di sini juga. Iya. Kalau rata-rata di sini kan kebanyakan orang selatan, Ji. Orang Sulawesi Selatan. Dari mbaknya suka dukanya? Kalau sukanya ya mengenal budaya baru begitu kan, beda suku, mengenal, apalagi saya kan kalau saya asalnya dari Jawa ya, saya tinggalnya di daerah pegunungan gitu, terus di sini pertama kali lihat. Di mana itu lebih tepatnya, Mbak? Saya di Klaten sih, di Klaten, Kecamatan Bayat. Jadi nanti kalau yang mau cari-cari di Iya, Google siapa bisa tahu ada dilihat penonton, seberapa kampungnya saya gitu. Memang kan saya tinggalnya di kampung gitu, dan di sana kan tidak ada pantai. Di kabupaten saya, di daerah saya tidak ada pantai. Kalau mau Yang lihat ada gunung, pantai ya hanya harus ke Gunung Kidul gitu kan. Beda kabupaten lagi. Nah, di sini saya lihat wah keluar dari mes sudah pantai gitu, terus lihat rumah-rumah. Bisa ya tinggalnya di dekat pantai begini, apa tidak takut gitu. Penting kesan pertama kayak gitu sih. Kalau di masyarakatnya ya itu namanya juga beda suku, pasti ada perbedaan tadi bahasa, ada perbedaan mungkin tata cara bersosialisasi. Kalau Mbak Atul mengajar di SMA Bahodopi. mengajar apa itu? Biologi. Mata pelajaran biologi. Iya. Kalau Mbak Ike Kimia. kimia, cuma di SMA Bahodopi saja. Tidak, kalau saya mulai tahun ini mengajar juga di SMK Al Khairat di Padabahu. Padabahu mengajar apa? Kimia juga. Kimia juga di. juga. Kimia dan bisa diceritakan pengalamannya pada saat pertama kali mengajar di Morowali, bagaimana siswanya atau bagaimana situasi sekolahnya. Mulai dulu dari Mbak Ike. Mbak Ike. Jadi mau Mbak siapa? Ike. Mau siapa Mbak Ike dulu? bebas. Saya Mbak Ike. dulu. Kalau saya pertama kali datang ke sini, ya pertama sekolahnya, maksudnya sudah lumayan. Kalau di luar Jawa gedungnya sudah tembok, begitu kan sudah bagus gitu. Menurut saya dibandingkan karena ada beberapa sekolah di luar Jawa itu dia yang masih mungkin satap kayak gitu, yang masih pakai hanya triplex, itu sudah bagus. Terus masuk di kelas. Ternyata tidak ada aliran listrik ya di ruang kelas gitu, padahal kalau Di mana misalkan itu, Mbak?
di sekolah gitu. Oh, Di kelas iya. kan biasanya kalau kami di Jawa setiap kelas pasti Iya, betul, ada betul. aliran listrik, Betul, sehingga betul, kalau betul. kami mau menggunakan media pembelajaran Iya. yang ada listriknya Betul, itu betul. bisa gitu ya. Pertama nggak ada, jadi dari situ sudah mulai berarti nanti ke depan harus mikir bagaimana caranya ngajarnya klasikal, maksudnya benar-benar tidak pakai media yang elektronik tapi tetap bisa nyampe ke siswa ya gitu sih pertamanya. Kalau Mbak Atul Kalau saya ya kurang lebih sama, cuma saya pertama kali sampai di sekolah itu waktu itu memang melihat atap di kantornya berlubang seperti itu. Kemudian ketika masuk ke kelas juga beberapa fasilitas seperti papan tulis juga rusak begitu. Itu dulu tapi pertama kali ke sini. Tapi semakin ke sini juga fasilitas juga semakin diperbaiki, sekarang sudah bagus sekolahnya kayak gitu. sudah berapa lama mengajar di Morowali, Mbak Atul? Kalau saya 3,5 tahun. Kalau Mbak Ike 2019 berarti baru 2 tahun Dua lebih, tahun 2 di- tahun lebih, 2,5. ada terdapat perubahan dari pola mengajar? Mungkin dari pola mengajar di Yogyakarta begini, berubah di Morowali, pola mengajarnya di Morowali begini. Ya pasti ada karena Contohnya? berbeda gitu kan. Tadi pertama kan karena tidak ada listrik jadi tidak bisa pakai media pembelajaran yang elektronik gitu. Terus yang kedua mungkin dari budaya belajar anak-anak yang beda gitu. Kalau saya kemarin waktu masih di Jawa itu kan setiap anak di Jogja itu hampir semuanya ada bimbel. Jadi ketika di sekolah, ketika guru menyampaikan itu ibaratnya mereka hanya mengulang gitu. Tapi kalau di sini sekolah memang benar-benar menjadi tujuan utama, maksudnya sumber utama ketika mereka mau cari ilmu pengetahuan gitu. Jadi memang guru harus lebih ekstra keras di sini Iya, ketika betul, mau sharing materi atau ajak diskusi gitu. Kalau di sini sih perbedaannya mungkin ada di situ juga tadi selain media pembelajaran. Mungkin Atul mau menambahkan? Kalau dari kecepatan dalam penyampaian materi juga iya, karena di sini memang harus lebih pelan-pelan begitu kalau mau menyampaikan materi sampai siswa itu bisa mengerti. Dibandingkan pengalaman di Jogja biasanya cepet tek 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 tek, tek, mereka langsung nyambung begitu. Kalau di sini pelan-pelan dihubungkan dengan lingkungan di sekitar, biasanya mereka lebih paham, lebih cepat menangkap gitu. Apakah sempat ada rasa penyesalan mengajar di Morowali, Mbak Ike? Kalau saya sampai saat ini alhamdulillah sih tidak ada sih penyesalan gitu. Karena setiap apa yang terjadi itu adalah pengalaman dan pembelajaran gitu. Bukan karena yang Tidak, memang dan nonton ini. tidak ya, semuanya ini benar-benar Nggak beres jujur. itu. Tidak. Relax. Kalau saya setiap apa yang karena kan saya mendaftar di sini berarti saya mengambil keputusan juga Betul, gitu, betul, mengambil betul. keputusan, dan alhamdulillah juga dari keputusan yang saya ambil saya juga tidak merasakan adanya hal yang membuat kenapa saya harus kecewa gitu di sini, karena banyak sebenarnya kalau mau dicari lebih lanjut banyak juga apa yang kita dapat pembelajaran di sini, banyak sekali sebenarnya yang kita dapat. Mbak Atul. Sejauh ini nggak ada penyesalan sih. Semoga nggak ada penyesalan. Karena kan memang dulu udah niat kan pengen keluar dari zona nyaman, dari kecil sampai kuliah di Jogja, kemudian keputusan merantau itu kan juga keputusan saya sendiri. Jadi ya alhamdulillah tidak menyesal, di sini banyak belajar, jadi lebih mandiri, lebih banyak mengenal orang dari berbagai macam latar belakang. Terus juga ya happy. Menurut Mbak Ike dan Mbak Atul, bagaimana kondisi pendidikan di Morowali terkhususnya Bahodopi? Kalau misalkan kita lihat saya bandingkan dengan pertama kali datang dengan saat ini, saya lihat ada ya walaupun tidak banyak perubahan, maksudnya ada sedikit perbedaan juga gitu ketika saya datang dan saat ini itu menurut saya sudah anak-anak sudah lebih apa ya, wawasannya sudah lebih keluar. Kalau dulu mungkin hanya sebatas apa yang mereka ketahui di sekitar. Kalau sekarang mungkin selain faktor juga banyak pendatang ya di sini dari berbagai provinsi, mungkin ada yang bahkan ada yang dari luar pulau juga. Itu membawa apa ya, pengetahuan baru atau pergaulan anak-anak, pengetahuannya gitu, cara pandangnya juga membawa perbedaan gitu. Lebih ke apa ya, anak-anak lebih luas sih pengetahuannya, lebih maju juga ke sekarang gitu. Mbak Atul. Tentang pendidikan di sini ya. Iya. Jadi selama 3,5 tahun
bekerja mengajar di Morowali, ya ada sedikit peningkatan tadi. Yang awalnya dulu anak-anak itu tidak tahu yang namanya SNMPTN dan SBMPTN itu salah satu jalur masuk perguruan tinggi. Lambat laun sudah tahu, mereka sudah mulai belajar untuk persiapan SBMPTN begitu. Kemudian kalau mau dilihat per tahun sempat menurun ketika pandemi ini. Karena kan pandemi harus belajarnya daring ya, online, dan hanya terbatas kami menyampaikannya lewat WhatsApp begitu, tidak bisa lewat Zoom karena tadi terbatasnya jaringan. Ya, jadi tidak kuat untuk Zoom, jadi lewat BA, lewat voice note, dan tidak jarang voice note-nya Tidak terkirim. bukan tidak terkirim, tidak sampai ke siswa, tidak didengarkan begitu. Ya, jadi menurunnya di situ. Adakah strategi khusus yang disiapkan oleh Mbak Atul sama Mbak Ike tentang mengajar siswa-siswi di sini? Kalau kemarin semasa pandemi ya, karena kita tidak diizinkan untuk tatap muka, kebijakan dari sekolah itu kita harus turun ke rumah siswa. Jadi memang sempat beberapa kali juga itu kita setiap berapa hari sekali kita harus datang ke rumah siswa, kita cek kenapa tidak ikut pembelajaran, terus kalau memang ada kendala di sinyal atau apa, jadi memang guru yang harus ekstra lebih keras memberikan ngeprint tugasnya, baru dikasih lagi ke rumahnya, nanti baru diambil lagi tugasnya gitu. Kalau untuk semasa pandemi, jadi memang guru yang kita harus lebih aktif ke pendekatan ke siswa, terus datang ke rumah-rumah gitu. Kalau sekarang sudah tatap muka, mungkin lebih ke bagaimana motivasi belajar, kita berikan motivasi supaya mereka semangat belajarnya meningkat lagi gitu. Terus mulai kemarin sih ada pembicaraan juga di sekolah, bagaimana kalau coba kita adakan lomba-lomba gitu, lomba-lomba, apalagi kan ini anak-anak baru senang-senangnya lagi masuk sekolah setelah pandemi, ya, supaya kan kalau lomba nanti ada dapat juara, ada kebanggaan tersendiri, motivasi belajar juga nanti akan lebih meningkat gitu sih. Kalau sejauh ini setelah pandemi itu sih yang baru kami lakukan di SMA 1 Bahodopi. Mbak Atul? Ya, kurang lebih sama. Tiap masuk kelas, sekarang juga mulai memotivasi siswa. Tadi juga ketika mengajar juga siswa tanya, "Ibu ini susah, Ibu." Pokoknya mengeluh begitu. Itu terus saya begini. Ya coba dibaca pelan-pelan, kemudian diperbaiki cara belajarnya, karena siswa di sini saya lihat cara belajarnya masih kurang tepat begitu. Terus mereka mengeluh, "Ibu, ini namanya susah sekali, bagaimana cara mudah menghafalnya?" begitu. Kalau saya ngasih tips, coba dibuat semacam singkatan-singkatan begitu atau jembatan keledai. Mereka juga masih awam tentang hal itu. Jadi ada beberapa, misalnya untuk mengingat, mempermudah untuk mengingat, ya beberapa kata disingkat menggunakan kata-kata yang ada di kehidupan sehari-hari supaya lebih mudah diingat ketika ingat kata ini berarti materi itu, seperti itu. Jadi lebih mengajarkan bagaimana cara siswa belajar yang tepat. Adakah perbedaan mengajar di Jawa sama Morowali yang berbeda signifikan begitu? Ada? Ya pasti berbeda dari Contohnya? strategi kita mengajar ya gitu. Kalau misalkan kita di Jawa, kita bisa terapkan berbagai model pembelajaran. Kan kalau kami di guru, kita mengenal ada berbagai macam model pembelajaran. Nanti dari yang kita unggulkan kerjasamanya, atau nanti kita unggulkan dari bagaimana mereka belajar penemuan gitu kan. Tapi kalau di sini, kalau selama ini sih mungkin kalau di pembelajaran yang kelompok gitu yang masih ringan, hanya sekedar permainan, masih bisa gitu untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi kalau discovery, terus misalkan kayak penelitian tuh masih belum bisa kalau di sini, karena anak-anak untuk literasi aja masih tergolong rendah untuk di sini ya, literasinya betul. Juga gitu sih mungkin. Tapi tidak hanya faktor dari anak-anak sih, karena kan fasilitas sarana dan prasarananya juga kurang gitu. Kalau di Jawa saya bisa mungkin menyampaikan materi penemuan proton, elektron itu lewat video. Nah kalau di sini kita tidak bisa, tapi sempat sih saya bawa laptop ke kelas, tapi anak-anak maju satu-satu, itu kan kurang efektif ya betul, gitu. Betul. Nah tapi ya namanya juga kita kudu berusaha ya gitu sih. Pertama strategi itu sih, karena sarana prasarananya juga beda gitu. Mbak Atul?
kurang lebih sama. Iya kurang lebih sama karena kan memang yang dihadapi sama ya, siswa-siswanya sama, kita berada di sekolah yang sama. Mau tanya nih, silahkan tanya kepada Ibu Atul dan Ibu Ike. Ada nggak sih perbedaan kurikulum? Kalau kurikulum sama, karena kita kan sekolah negeri itu menerapkan kurikulum kalau saat ini yang digunakan adalah K13 revisi gitu. Kita sama sih kurikulumnya, hanya saja menteri yang sekarang kan kita diberikan kebebasan untuk melakukan adaptasi kurikulum berdasarkan lingkungan sekitar, berdasarkan kondisi sekolah gitu. Jadi mungkin hanya perbedaannya sedikit saja sih kalau dibandingkan dengan di Jawa gitu, tidak berbeda jauh. Oh, itu selain profesi guru, ada nggak kira-kira siswanya mengajukan, maksudnya Bu, itu nggak buka kelas kan gitu? Private gitu. Sempat ada satu orang tua siswa yang menanyai kami, berminatkah untuk istilahnya membimbing anak saya begitu. Itu dari orang tua siswanya malah. Masih jalan? Itu malah tidak sempat berjalan karena memang ada kesibukan di sekolah. Terus juga sebenarnya kami pengen sih kayak buka juga, cuman kan kendala karena kami juga keterbatasan akomodasi, terus kami juga tinggal tidak bersama mereka di masyarakat gitu ya. Betul. Dan tidak munafik ya kalau kita mau misalkan sewa-sewa buat seperti itu harganya mahal kan Kak? Betul. Jadi kami masih merasa belum mampu untuk membuka itu. Sebagai guru, apakah Mbak Ike dan Mbak Atul tergugah dan tertarik tentang pendidikan dan mengajar di Bahodopi? Kalau tergugah pasti, karena sebenarnya anak-anak di sini tuh potensinya juga besar gitu. Karena saya lihatnya begini, kemarin kan kami juga diberi amanah itu untuk bimbing olim ya, bimbing olimpiade itu memang agak berat bimbingannya tuh, tapi kalau kita tekun, kita benar-benar sabar gitu, ternyata alhamdulillah bisa. Dan kemarin ini Ibu Atul ya, nggak mau dipanggil Ibu Atul, berhasil ada yang mewakili Sulawesi Tengah itu dari Bahodopi gitu untuk mapel biologi. Untuk pertama kalinya Bahodopi? Iya. Luar biasa. Nasional itu pertama kali gitu. Kayak di berarti kayak terang dalam kegelapan. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini ya. Itu jadi potensinya besar, hanya mungkin sarana prasarana kayak tadi. Dan semoga kedepannya sih kayak misalkan listrik itu kan sebenarnya sekarang itu sudah kebutuhan, mungkin bisa disebut kebutuhan primer juga listrik gitu ya, kan. Betul. Itu semoga jaringan bisa juga. Jaringan ya betul. Jaringan juga semoga bisa lebih baik lagi ke depan. Siapa tahu ada provider yang nonton dengarkan keluh kesahnya. Iya, karena di sini kami juga ingin melihat dunia luar. Iya betul. Gitu ya. Berarti ini Bahodopi negara sendiri Bukan negara sendiri. Nanti kalau negara sendiri kita dikira gerakan separatis lagi. Bukan ya, kami bukan gerakan separatis, mungkin Kakak Agung nanti mau mendirikan, tidak tahu juga gitu. Nanti Mbak yang jadi tuh Menteri Pendidikannya. Kalau Menteri Pendidikan negara Indonesia ya semoga ya, namanya Amin. Doa. Tapi kalau nanti gerakan separatisnya mungkin Menteri Pendidikan saya tidak mau. Saya masih cinta Indonesia di sini. Tepuk tangan juga ya. Gitu. Apalagi mau sampai mana ini? Sampai mana? Sampai ke mana-mana tadi ya, potensi ya. Apalagi tergugah. Ya, tentang pendidikan di Bahodopi. Iya, tergugah. Kan awalnya juga melihat siswa 3,5 tahun ini awalnya tidak, ibaratnya belum tahu dunia luar. Semakin lama lebih tahu ketika kami berada di sini, itu kan juga termasuk istilahnya memberi pencerahan kan. Iya, ada istilahnya? Perasaan ingin begitu. Pengen ngasih yang lebih lagi. Menurut perspektifnya Mbak, kira-kira apa yang dibutuhkan atau apa yang harus dilakukan untuk pendidikan di Morowali, terkhususnya Bahodopi, untuk meningkatkan? Tadi ya kalau selain perbaikan sarpras gitu, terus mungkin nanti ke depan bisa kan ada kampus juga di sini Poltek gitu, terus ada perusahaan IMIP yang
mungkin memiliki dana lebih untuk bikin event gitu. Kalau kita bikin event kompetisi antar sekolah atau bagaimana, itu akan meningkatkan motivasi siswa baik untuk belajar ataupun berkarya gitu. Tidak harus melulu tentang pengetahuan matematika, biologi, kimia. Betul. Anak-anak kami juga banyak gitu yang mereka pandai melukis, suaranya juga bagus, di bidang seninya juga bagus. Jadi kalau mungkin kalau ada event, lomba-lomba itu kan nanti akan meningkatkan semangat mereka untuk menggali apa yang mereka punya, bakat minatnya gitu. Nanti kalau bakat minat berkembang, otomatis kan nanti juga SDM dari Bahodopi sendiri juga akan meningkat gitu kan. Terus selain itu, kalau saya lihat di sekolah itu beasiswa untuk kayak perguruan tinggi juga baru dari pemerintah gitu. Kalau misalkan ada, kan kita ada perusahaan besar nih di sini. Siapa tahu nanti bisa difikirkan untuk memberikan beasiswa gitu. Betul. Tidak harus banyak, mungkin baru 1-2 benar-benar kepada siswa yang benar-benar berkualitas, benar-benar, tapi karena ketidakmampuan ekonomi, karena ada banyak sebenarnya di tempat kami itu yang hampir putus sekolah kemarin karena tidak mampu ekonomi dari keluarganya, padahal sebenarnya dia termasuk anak yang unggul gitu di sekolahnya kami. Jadi kalau nanti ada kesempatan kan siapa tahu ke depan gitu, kalau misalkan ada beasiswa itu jadi lebih masa depan anak-anak bisa lebih terjamin, bisa lebih cerah juga ke depan. Bagaimana Mbak Atul? Sama gitu. Bagaimana? Begini Mbak, sebelum ke Morowali, mungkin dari Mbak Atul dulu. Sebelum ke Morowali pasti banyak pertimbangan toh. Nah, apalagi Morowali mungkin perantauan pertamanya Mbak Atul. Iya. Toh, betul. Ya, kalau apalagi perantauan pertama pasti ada pro dan kontra di keluarga. Toh. Mungkin bisa dijelaskan apa pronya apa kontranya? Kalau sebenarnya orang tua malah kayak ngapain jauh-jauh begitu. Soalnya kan juga saya anak terakhir. Anak bungsu. Perempuan lagi gitu ya. Perantauan pertama lagi. Iya. Nanti Bang Albar yang jaga sih. Saya punya keputusan itu kayak agak marah malah dulu itu. Soalnya kan saya pernah kerja di Jogja, pernah kerja di Taman Siswa di Tamsis. Rumah saya sampai ke Tamsis itu ya 45 sampai 50 menit. Itu bapak saya udah, kenapa sih jauh-jauh nggak cari kerja yang deket? Saya kaget dong, itu pun masih dalam satu lingkup Jogja, tapi dipertanyakan seperti itu. Kemudian kalau kayak gini ya saya nggak berkembang nih. Pas ada lowongan ini, ya udah saya nekat ambil. Ya orang tua, kamu yakin nggak gitu? Yakin nggak? Ya udah. Gas di Morowali. Gas. Kalau Mbak Ika? Kalau saya sebelumnya saya sudah pernah ke Kalimantan, bahkan lebih pedalaman daripada di sini gitu. 3 jam terbangnya ini. Tidak, karena dulu mengajar juga di Kalimantan. Ya, mengajar juga. Jadi waktu masih benar-benar saya baru lulus S1 gitu kan, bingung ya namanya. Pasti itu ya dialami semua mahasiswa yang baru lulus lah. Betul. Mau jadi apa, mau kemana, mau kerja gitu kan. Takut nanti jadi omongan tetangga kalau pulang di rumah gitu kan. Terus ada program dari kementerian dulu namanya SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan. Jadi kami itu dikirimkan ke daerah-daerah di terluar Indonesia. Jadi yang perbatasan Malaysia, perbatasan dengan Timur Leste, kayak itu. Kebetulan saya di Malinau, Kalimantan Utara. Lebih desa dari sini, nanti bisa dicari juga di Tahun Google. berapa itu Mbak? Tahun 2015. Sudah jadi Kaltara? Ya, sudah Kaltara. Baru-barunya mungkin. Ya, baru-baru Kaltara juga, baru berapa tahun gitu. Jadi kalau untuk di sini, apalagi kan ada teman yang sudah pernah ke sini. Ada dulu tante saya juga pernah bekerja jadi perawat di sini. Jadi sedikit banyak tahu kalau Morowali seperti apa gitu. Tapi kalau pertama yang di Kalimantan itu, ada cerita lucunya waktu saya di Kalimantan itu. Kenapa? Kita kan tahu kan di sana memang tidak ada listrik, memang tidak ada sinyal, Tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Tidak ada gitu. Sebagian besar daerahnya seperti itu. Yang ada listrik, ada sinyal hanya di kotanya. Kota itu maksudnya kota kabupaten ya. Dan mbaknya di? Saya di Malinau Utara ya, di desa. Jadi mengajarnya pakai bagaimana itu Mbak? Jalan kaki. Kaki berpuluh-puluh kilometer? Tidak juga, karena kan kalau sekolah-sekolah di luar Jawa itu pasti punya mes guru. Iya. Punya mes guru. Seperti di Bahodopi juga ada mes guru gitu. Iya. Jadi walaupun dari guru dari luar pasti ada mesnya gitu. Itu. Break dulu, Dik. Break dulu azan ya. Oke. Apa? Dilanjut
Oh iya bang, oke. Selamat datang kembali di podcast. Berhubung tadi Isya, jadi ya kita kembali lagi berbincang sama dua bidadari yang diimpor dari negeri Jawa. Diimpor. Sudah sampai di mana Miki? Oh sudah sampai di hahaha hihi. Ya mungkin tidak tahu sih lucu apa enggak sih, kalau menurut saya karena saya mengalami sih lucu. Jadi pasti lucu mbak. Jadi waktu kami pertama kali datang di Kalimantan itu kan pesawat turunnya di Tarakan gitu. Untuk ke Malino tuh kami naiknya kapal gitu, enggak kapal apa ya namanya ya, cuman kapal-kapal kecil gitu kan. Jadi di bayangannya kami kan dibilang jadi nanti kalau naik kapal itu dijaga ya barang-barangnya gitu, takutnya nanti kalau kena air ada yang rusak gitu. Jadi saya dan teman-teman saya itu sudah siapkan trash bag itu yang biasanya buat sampah besar, kayak masukkan laptop, kayak masukkan tas, kayak masukkan semua itu di pelabuhan dilihat-liatin sama orang banyak ini. Kenapa mau dibuang kah atau bagaimana gitu, dilihat-lihat sama banyak orang gitu kan. Terus masuk di kapal bersama juga warga-warga, ini kenapa semuanya bawa kantong kresek gitu kan. Gitu lihat-lihat ternyata kami kira kan bakal kena yang basah-basahan begitu kan, sampai semuanya sudah dimasukin di kresek. Ternyata kapalnya tidak sekecil yang kami bayangkan, aman-aman juga barangnya kami gitu. Dan ya malunya tuh sih diliatin banyak orang aja, dikiranya orang dari perasaan orang dari kota kok barang-barang dimasukin di kresek kayak gitu. Nggak lucu ya? Lucu nih mbak, lucu sekali. Nggak lucu. Kalau kami yang mengalami sih dulu karena malu ya. Kalau orang malu beda dengan orang yang hanya mendengar itu. Kenapa Mbak Ike tertarik jadi guru? Mbak Ike. Kenapa ini? Jadi oh ya gitu. Kalau apa saya memang cita-cita dari kecil jadi guru, atau kehendak orang tua, atau tuntutan ekonomi, atau apakah Ipiki? Oh, kalau saya memang dari kecil cita-citanya pengen jadi guru, karena menurut saya dulu dari kecil terutama waktu TK itu kan, guru TK saya itu menurut saya kayak keren sekali gitu kan. Dari saya yang tidak tahu namanya anak TK, nggak tahu apa-apa, terus saya bisa gambar bebek, saya bisa tulis huruf-huruf, saya bisa baca tuh kayaknya wah keren ya, ibu guru bisa bikin aku pintar gitu. Jadi dari situ saya kayak pengen jadi guru. Terus waktu sudah SMA gitu juga dari orang tua mengarahkan, karena perempuan juga jadinya guru aja supaya nanti masa depannya, dari orang tua sih diarahkannya kan nanti jadi ibu juga supaya juga masih tetap bisa berperan untuk keluarga gitu. Dari ayah saya dulu bilangnya gitu, makanya langsung sudah kalau lulus nanti coba cari yang guru-guru aja gitu. Kalau dari Mbak Atul, apakah cita-cita atau tuntutan atau suruhan dari orang tua? Kalau saya dari SMP sampai SMA itu cita-citanya ganti. Waktu SMP itu pernah pengen jadi psikolog. Iya, tapi waktu SMA nggak tahu kenapa lupa cita-citanya jadi psikolog. Jadi SMA apa? Jadi sekarang berubah apa? Kalau SMA itu pernah saya kan diminta maju ke depan kelas, terus sama guru saya, oh nih cocok nih jadi guru kayak gitu. Iya kan, saya pengen jadi guru kayak gitu. Dari itu terus kepikiran pengen jadi guru. Nggak mau bertanya apa cita-citaku? Coba ke Agung. Jadi imam kalian berdua. Nggak bisa, nggak boleh, kita tidak mendukung poligami. Oh begitu deh. Kami tidak. Sesama perempuan tidak boleh saling menyakiti. Iya, sambil menyelam minum air. Nggak bisa, jangan. Iya. Tidak, kembung nanti perutnya. Nggak tenggelam tuh karena kita yang menyelamatkan. Oh iya, ini di sini Atul dan Ike sekarang sih. Atul Ike celamanya. Ya ampun, ini anak alay dari mana ya? Coba mamanya di mana ini, coba dicari. Boleh guru dibimbing aja. Oh iya, nanti wah sayangnya di sekolah kami gak ada guru BK gitu. Oh iya, kenapa bisa nggak ada guru BK? Jadi siapa yang merangkap jadi guru BK? Kita semua. Jadi kalau di sekolah kami memang karena belum ada guru BK gitu kan, jadi wali kelas diberdayakan ketika ada permasalahan siswa bolos, wali kelas gitu. Oh, ketika wali kelas tidak ada siswa tugasnya kurang, wali kelas gitu. Terus nanti komitenya belum bayar, wali kelas gitu. Jadi di sini memang guru harus serba bisa gitu. Selain menjadi menyampaikan materi sebagai ibu, sebagai bukan psikolog juga yang bisa mengatasi masalah siswa gitu. Banyak
Terus sekalian karena kalau di sini tantangannya guru selain tadi harus bisa serba bisa, di bidang ilmu juga harus serba bisa kami, karena saya di sini kan kimia gitu, tapi kami juga ajar prakarya, seni budaya. Bayangkan kimia, seni budaya ada korelasinya di mana begitu. Tapi karena di sini memang kebutuhan pendidikan, kami juga sebagai guru harus bisa beradaptasi, harus bisa berinovasi supaya anak-anak juga tetap terakomodasi pengetahuannya. Jadi ya kami di sini siap kalau misalkan diberi amanah apapun kayak gitu. Wih, luar biasa. Bang Aras. Gitu. Begini mbaknya, tentang serba bisa toh guru. Saya rasa juga siswa di Indonesia dituntut untuk serba bisa. Kenapa saya bilang begitu? Kita dituntut untuk pintar semua mata pelajaran. Sebenarnya Contoh. tidak dituntut juga sih. Contoh. Oh, ya. Di negara Jepang, kayak di negara Jepang atau di negara lain, anggaplah kita pintarnya di fisika. Ya. Nah, itu terus yang digali fisika. Kalau kita di sini kan harus anggaplah satu merah harus diulang lagi. Padahal ya memang spesifiknya kita tidak bisa tentang itu. Iya. Maksudnya kita mungkin salah dia punya satunya kemampuan di yang lain. Betul. Gitu. Maksudnya ya kita sebenarnya dieksploitasi untuk bisa semua hal seperti yang kita bilang. Pendidikannya di Indonesia ya begitu. Bagaimana pandangannya Mbak Ike dan Mbak Atul tentang itu? Kalau saya juga, siswa juga sering mengeluh, ibu banyak tugas, harus semuanya diselesaikan. Saya bilangnya, kalian nggak harus bisa semuanya kok, nggak apa-apa semampu kalian, tapi tetap berusaha. Jadi bukan harus bukan harus bisa semuanya, tapi sikap kita menyikapi hal tersebut yang paling penting. Misalnya dikasih tugas, ya disiplin, tanggung jawab untuk mengerjakan. Bukannya malah ada tugas banyak, malah dijadikan beban, tidak dikerjakan, cuma dipikirkan, kan nggak selesai. Jadi yang penting itu bukan masalah kita harus bisa semua mata pelajaran, tapi bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut. Harus lebih tanggung jawab, disiplin, kemudian pintar membagi waktu, itu yang lebih utama. Tapi begini, standar naik kelas kan ada nilai standarnya. Ujian nasional pun untuk next step dari SMP ke SMA atau SMA ke bangku kuliah ada juga ujian nasionalnya, dan ada beberapa mata pelajaran tentang itu. Dan anggaplah kita tidak bisa mata pelajaran yang satu, ya tetap tidak bisa lulus ujian nasional, tidak bisa lagi pelajaran satu, tetap tidak bisa naik kelas. Bagaimana tentang itu? Kalau itu mungkin kebijakan dulu ya. Kalau misalkan satu tidak bisa baru tidak naik begitu ya. Sebenarnya sekarang juga ada sih aturan ketika ada nilai tidak tuntas di bidangnya gitu. Misalkan kayak IPA itu di kimianya tidak tuntas, ya itu tidak naik begitu. Tapi kami sebenarnya dari pemerintah juga sudah melakukan usaha supaya anak-anak itu tidak belajarnya banyak. Oleh karena itu kenapa sekarang masuk SMA sudah langsung penjurusan gitu, ada IPA, ada IPS gitu. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha bagaimana sistem pendidikan itu bisa memahami siswa juga dan bisa memperdalam pengetahuannya siswa itu sih. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah berusaha, mungkin ya tinggal implementasi, kan namanya juga perubahan, ya, pasti betul. Butuh waktu untuk mencapainya gitu. Menurut perspektifnya mbaknya sebenarnya lebih setuju yang mana, tentang itu yang satu tapi ya itu terus saja dipelajari tentang spesifiknya dia, atau harus semuanya bisa? Kalau hanya sekedar pengetahuan gitu ya. Kalau pengetahuan kan semakin banyak apa yang kita tahu, kan nanti juga kemampuan kita juga semakin luas, kita juga bisa beradaptasinya lebih mudah ya kalau banyak yang kita tahu. Tapi mungkin kalau untuk ke spesialisasi gitu ya, kita harus lihat apa sih minat kita di mana, bakat kita di mana, itu yang kita perdalam. Makanya kan kalau kayak kita, kakak aku juga kuliah kan dulu ya. Iya, betul. Jurusan apa? Saya sistem information. Masya Allah, sistem informasi. Gitu kan, kayak kita kan kalau mau kerja atau apa, terus di jenjang yang lebih tinggi kan juga sudah dispesifikan gitu kan. Jadi mungkin saya berharapnya anak-anak bisa menemukan bakat minatnya di mana sih gitu. Terus nanti kalau misalkan sudah ketemu bakat minatnya,
dicari apa kegiatan apa yang bisa mendukung bakat minat itu berkembang sampai nantinya bakat minat itu bisa menjadi memang yang menjamin kehidupannya mereka gitu. Kayak ibaratnya kita lihatlah di sini tambang, mineral-mineral yang ada di bumi kalau nggak ada yang gali, nggak ada yang ngolah, kan nggak akan jadi batangan nikel, nggak akan jadi chip-chip komputer dan lain sebagainya gitu kan. Sama juga dengan siswa gitu, kalau bakat minatnya dia nggak digali, dia nggak mengenal dirinya sendiri, terus nanti nggak ada pengembangannya, ya sama aja itu hanya akan terpendam menjadi sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun kayak gitu. Ini contoh ini Mbak. Saya kan kemarin niatnya mau daftar di teknik informatika jurusannya toh. Yeah. Cuman berhubung saya waktu SMA IPS, jadi nggak bisa masuk teknik. Saya kan kemarin daftar, cuman dibilang kamu IPS nggak bisa masuk teknik. Jadi ya mau tidak mau harus masuk ke sistem information. Bagus Jadi, juga sistem informasi. Iya paham, bagus juga. Cuman minatku kan lebih ke teknik. Iya. Cuman ya terkendala oleh karena saya IPS. Maksudnya bagaimana tentang itu begitu? Apa hanya karena nilai di SMA mempengaruhi untuk orang masuk ke next step begitu? Maksudnya enggak fair begitu sebenarnya. Perspektifku. Bagaimana tanggapan tentang itu? Kalau sekarang masuk perguruan tinggi kan ada istilahnya 3 jalur ya. Ada yang SNMPTN, SBMPTN dan mandiri. Nah, untuk SNMPTN memang harus linear. Kayaknya sih kayak gitu. Kalau yang SBMPTN ini bisa kok dari IPS. Kalau mau ambil jurusan IPA bisa. Nanti ambil tes yang IPC, ilmu pengetahuan campuran. Jadi dia belajar materi tahun IPA berapa itu? Tahun dan berapa? belajar IPS. Sudah dari 2020. Dari 2010 kayaknya sudah. 2011 itu kayaknya juga sudah. Jadi sebenarnya sudah lama itu. Kalau yang selineran itu kayak masih sudah zaman dulu sekali, karena saya masuk kuliah 2011 itu sudah. Oh, itu mungkin yang itu. Nggak ada apa ini? Ini tikus mengganggu sekali. Maklum. Oh, mungkin dia juga mau ikut podcast. Halo tikus. Minta maafin Mbak, kos-kosan maklum. Apalagi begini Mbak, masalahnya saya kemarin bukan negeri. Oh. Swasta saya kemarin. Ya, maksudnya mematahkan semangat sih sebenarnya Mbak. Begitu daftar tuh, baru mendaftar niat on fire sekali di teknik informatika. Gitu ya. Bukan mau dibilang anak teknik. Tidak, memang lebih sukanya ke situ. Cuman baru di meja front office kasih masuk pendaftaran, dibilang enggak bisa, harus IPA. Maksudnya ya saya sebagai niatku waktu itu pengalaman pribadi nih tuh langsung down mental. Ternyata mempengaruhi. Maksudnya apa yang begitu mempengaruhi? Kan ini ceritanya ya mulai dari nol lah kembali tuh. Maksudnya enggak bisa dibahas lagi yang lalu, mau dibawa ke yang lain. Iya. Next step yang lain, maksudnya bagaimana tentang itu menurut mbak-mbaknya ini yang berkecimpung di dunia itu? Jadi kalau menurut saya kayaknya itu kebijakan dari mungkin yayasan swastanya ya. Kalau sepanjang yang saya tahu bisa kok gitu dari yang jurusan IPS mau ambil jurusan IPA gitu, karena banyak teman saya yang jurusan IPS tiba-tiba jadi perawat gitu, terus dari IPS dia masuknya teknik sipil gitu. Sekarang kampus-kampus banyak yang sudah membuka begitu kebebasan kan, apalagi sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar kayak gitu, kampus tapi Merdeka. Tapi kedokteran bisa gitu IPS. Kan. Kenapa? Kedokteran bisa IPS. Bisa juga. Ada teman saya IPS itu masuk kedokteran kalau memang tes masuknya dia lolos gitu, dia bisa. Oh iya. Iya, silakan Bang Ali. Iya. Bincang-bincang tentang sekolah nih. Kan di bawah Udopi sendiri cuma ada satu sekolah SMA dan satu sekolah SMK. Iya. Nah, itu kira-kira cukup nggak? Terus misalkan nggak cukup kan pasti mempengaruhi kondisi pembelajaran kan. Nah, efeknya itu bisa sampai apa? Pak Atul mau jawab? Bareng-bareng aja jawabnya. Siapa? Aku. Jadi di sini kan dengan adanya perusahaan yang karyawannya juga banyak sekali ya dari pendatang, dan pendatang itu juga membawa keluarganya gitu, tidak terkecuali anaknya yang masih belajar gitu. Jadi waktu kemarin saja sudah beberapa tahun ini sebenarnya sekolah kami tuh overload siswa gitu. Jadi keberadaan ruang kelas, ketersediaannya tidak mencukupi untuk siswa-siswa yang ada, tetapi karena di sini hanya satu-satunya sekolah
menengah atas ya hanya di situ, ya mau tidak mau kami harus menerima gitu kan, tidak mungkin kami mengambil hak belajar dari betul. anak-anak gitu kan. Makanya ya di sekolah kami kebijakannya menggunakan ruang-ruang yang sebenarnya itu tidak untuk belajar. Contohnya seperti laboratorium gitu ya, Atul ya. Laboratorium fisika, kimia, itu semuanya dipakai untuk belajar. Jadi memang mempengaruhi sih, apalagi saya guru kimia ya, tidak bisa melakukan praktek di lab gitu. Karena kalau hanya demonstrasi di kelas kita terbatas juga gitu. Kalau di lab kan ada keamanan labnya, terus susunan ruang lab dengan kelas kan beda gitu. Jadi betul. ya mempengaruhi sih di situ. Jadi ya semoga ke depannya pemerintah segera maaf ya Bapak. Jadi untuk ke depannya dari jumlah, kan kami selalu melaporkan juga setiap tahun gitu ya, berapa sih jumlah pelamar yang masuk ke sini dan berapa yang bisa kami terima, itu bisa segera diakomodasi supaya anak-anak juga bisa belajar dengan tenang sesuai dengan pilihan mereka gitu. Karena tidak jarang yang kemarin tidak diterima di SMA 1 Bahodopi, kan kami arahkan itu di Pahadabaho ada SMK juga gitu, tapi kan mereka tidak minatnya di situ sebenarnya, tapi karena memang ya terpaksa tidak bisa diterima di SMA 1 Bahodopi, ya ke situ gitu. Di SMA Bahodopi apakah ada pelajaran yang ndak ikut? Maksudnya yang ndak ada di Bahodopi, di SMA Di Bahodopi. Iya. Maksudnya SMA dan SMK. Iya, maksudnya SMA Bahodopi toh. Anggaplah ada mata pelajaran yang ndak ada di SMA 1 Bahodopi dan ada di sekolah-sekolah lain. TIK ya Bu Ike ya. TIK, muatan lokal. Ya, itu belum ada Kenapa? di sini. Faktor apa yang bikin ndak ada ini mata pelajaran? Kalau yang TIK kalau sebenarnya komputer itu ada di sekolah. Cuman Tapi kemarin sudah diskusi sama bagian kurikulum, itu memang harus sesuai data Dapodik katanya. Di Dapodik itu belum mengizinkan, belum ada tercantum boleh membuka kelas TIK. Padahal kan harusnya emang TIK penting ya. iya betul. Penting sekali di Penting dunia digital di dunia modern ini. Sekarang ini, tapi ya itu karena memang belum terdaftar seperti itu, belum diizinkan untuk membuka kelas TIK. Kalau muatan lokal, Muatan TIK muatan lokal sama-sama penting ya sebenarnya. Iya. Muatan lokal tentang budaya setempat, TIK tentang semua Teknologi, segala macam pekerjaan menggunakan Iya. teknologi komputer kan sekarang. gitu. Tapi ya karena belum bisa begitu. Iya. Memang belum bisa. Anggaplah begini mbaknya. Anggaplah sekarang di depannya mbaknya ini ada kepala dinas pendidikannya Morowali itu. Mungkin ada harapan begitu dari mbaknya tentang SMA Bahodopi atau tentang pendidikan lah di Bahodopi ke depannya, supaya apakah begini, begitukah begini, apa mungkin harapannya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pembelajaran di Bahodopi ini? Ya siapa? Atul. Ya mungkin dari Mbak Atul mungkin dulu. Harapannya kalau tadi ya dari sisi mata pelajaran, bolehlah ada TIK untuk di sekolah, karena kan memang menunjang sekali. Betul. Apalagi di zaman sekarang ini. Kemarin juga berdasarkan pengalaman saya, kan kemarin Olimpiade sistemnya online. Iya. Siswa harus berhadapan dengan komputer. Betul. Dengan aplikasi, dan mereka belum mengenal aplikasi tersebut. Makanya kan cukup menghambat ketika proses pengerjaan soal. Betul. Ya, salah satunya di situ. TIK supaya kita lebih mengenal teknologi. Supaya lebih fasilitas komputer begitu ditambah sarananya begitu. Iya, Mungkin bisa juga seperti itu. Terus ya tadi ada penambahan jam. Kalau dari saya juga tadi ya, karena dari depan juga kita berbicara apa yang menghambat di Bahodopi, termasuk sarana dan prasarananya juga gitu. Ketersediaan sekolah juga, semoga nanti dinas bisa memperhitungkan Next ada SMA 2 Iya, Bahodopi. siapa tahu kan nanti ada SMA Negeri 2 Bahodopi juga gitu. Kepala dinas SMA 2 tahu ini. Ya, nanti ada Kak Agung mengajar TIK sistem informasi. Nanti kalau saya jadi kepala sekolah ya nanti jadi susuran itu sekolah. Itu terus lebih ke sarana juga tadi, semoga untuk daya listriknya gitu kan, kalau lebih bagus kan nanti juga menunjang pembelajaran. Terus jaringan juga itu juga termasuk Lebih ke provider kayaknya Iya. itu. Ya, tidak Itu hanya juga. satu provider kan. Iya, Di sini iya. cuma Telkomsel ya. Iya. itu juga sih. Terus apa ya, lebih ke
dilihat lagi sebenarnya kan kepala dinas di sini berarti tahu apa sih yang ada di kabupaten ini. Betul. Gitu. Jadi dilihat lagi potensi anak-anaknya tuh sebenarnya berpotensi loh Pak gitu. Jadi bisa digali lagi, Betul. dikembangkan, bisa mungkin diberikan beasiswa supaya kemampuan anak-anaknya lebih bagus lagi ke depan, untuk ke jenjang lebih tinggi juga lebih banyak gitu. Karena ketika SDM daerahnya nanti juga bagus, pasti masa depan daerahnya juga akan lebih bagus lagi. Betul, gitu kan. betul. Terus tentang jumlah pengajar, bagaimana? Apakah sudah memadai? Apakah sudah terpenuhi untuk kebutuhan siswa atau bagaimana? Jangan ke kata-kata mungkin Atau saja yang jawab mungkin bisa lebih karena lebih senior toh. iya, lebih senior dia di bawah Dopi daripada saya. Kalau dari guru memang kekurangan ya. Kekurangan sedikit atau kekurangan banyak? Ya kekurangan, karena pada tahun ini pun kami menambah jumlah kelas karena memang permintaan tadi kan banyak. Betul. Dampaknya guru, misalnya saya biologi diminta juga untuk mengajar prakarya. Ibu Ike juga kimia, mengajar seni budaya, prakarya, begitu. Ada yang fisika nanti mengajar sejarah gitu. Maksudnya di mana itu? Banyak gitu jadi. Ya, jadi memang sangat kurang ya kebutuhan guru di sini. Bahkan ada di tempat kami guru PJOK itu hanya 1. Iya. Jadi bayangkan mengajar berapa? 6 tambah 5, 11, 14 kelas. Jadi dalam satu hari itu pasti ada jadwal yang bentrok. Jadi hanya masuk di salah satu kelas saja, Ya, kayak gitu. Kan di Bahodopi ini adalah kawasan industri, kawasan strategi nasional. Di sini terdapat perusahaan besar. Ya mungkin anggaplah mbak-mbaknya ini ketemu sama yang manajernya yang punya kawasan ini. Apa harapannya mbaknya untuk supaya perusahaan ini menunjang pendidikan di Bahodopi? Kalau sebenarnya karena kami kan juga bagian dari IMIP gitu ya. Kami juga termasuk salah satu usaha dari perusahaan. Betul. Supaya pendidikan di sini itu bisa lebih maju Mungkin lagi. ada yang kurang atau gitu. apa? Nah, yang perlu perusahaan ditambah. juga sudah memberikan beberapa sarana ya, seperti pembangunan kamar mandi, begitu di tempat kami juga sudah ada, begitu terus ada kemarin beberapa renovasi gedung katanya dari Wakasek kami itu ada bantuan juga. Mungkin kedepannya yang tadi juga sudah saya sampaikan ya, semoga nanti ke depan ada beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu tapi memiliki kemampuan untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi gitu, supaya kemampuannya siswa itu tidak sia-sia gitu kan. Kalau misalkan bisa dilanjutkan, otomatis siapa tahu nanti kan juga akan mengembangkan perusahaan juga Ya, gitu, betul, akan betul. berkontribusi di perusahaan gitu sih, lebih ke itu beasiswa. Terus ada tadi juga sudah saya sampaikan sih, membuat event-event antar sekolah gitu supaya anak-anak motivasi berkaryanya juga lebih gitu. Event-event antar sekolah, maksudnya SMK pada bawah loh, di SMA Bahodopi Tidak, Semorowali dong. Semorowali. Atau kalau bisa level lebih tinggi Sulawesi Tengah gitu. Kalau dari Mbak Atul begitu juga? Bagaimana? Atau mungkin ada tambahan dari Mbak Atul? Iya, dari IMIP sendiri kan sudah ada rencana membuat sekolah ya. Tapi ya belum terrealisasikan. Harapannya ya segera direalisasikan, kemudian bisa mendukung pendidikan khususnya di Bahodopi. Nah, pendidikan terutama pendidikan berkualitas gitu ya. Karena kan kalau dari perusahaan berarti kan memang kewenangan keseluruhannya dari perusahaan. Betul. Menentukan bagaimana SDM gurunya, tata tertib sekolahnya gitu. Kalau menurut saya, karena apalagi perusahaan ini kan salah satu terbesar memang rantai pengolahan pertambangan terpanjang gitu. Ya itu kan pasti akan lebih objektif daripada mungkin kalau berkaitan dengan sekolah di bawah dinas gitu kan, lebih objektif dalam mengembangkan mutu pendidikan. Betul. Gitu. Jadinya kalau misalkan independen sendiri bisa menentukan bagaimana aturan di sekolah, insya Allah nanti anak-anak yang keluar dari sekolah yayasan di IMIP itu akan berkualitas lebih tinggi juga. Betul. Bang Agung, numpang tadi. Oh iya, silakan Bang Ali. Boleh dikasih tahu sebenarnya minat siswa-siswa yang kelas 3 ya kan, biasanya mereka ada pilihan nih. Iya. Entah itu tuntutan orang tua juga atau enggak, mereka kan kadang harus memilih bekerja atau masuk ke perguruan tinggi. Nah,
sejauh ini biasanya kan mereka curhat tuh ke guru-guru. Iya sih. Lebih banyak kemana mereka? Apakah pengen langsung bekerja karena dekat kawasan industri atau gimana? Kalau saya beberapa yang sudah cerita itu kebanyakan ingin lanjut sih gitu, karena kan mungkin mereka juga sudah melihat dari pengalaman orang tuanya yang hanya tamatan SMA gitu kan, kerjanya di perusahaan mungkin apa ya, pekerja kasar ya mungkin gitu. Jadi mereka juga termotivasi supaya kalau saya mungkin punya bidang atau skill khusus gitu, jadi nanti di perusahaan juga bisa memiliki posisi yang lebih baik, kerjanya bisa lebih baik dari orang tua dan bisa membawa derajat keluarga juga menjadi lebih meningkat gitu sih. Kalau yang beberapa yang sudah cerita sama saya sih gitu. Kalau Atul mungkin ada yang berbeda yang berceritanya. Kalau saya kan pengalaman jadi wali kelas 3 kan belum pernah ya. Jadi kalau pengalaman tentang siswa mau lanjut kemana lebih ke Bu Ike selaku wali kelas 12. Gitu. Masalah Bang Ali, oke. Begini Mbak, kan berarti yang gaji mbaknya berdua ini IMIP? Iya, kami guru bantu dari IMIP gitu. Oh iya. Apakah gaji dari IMIP sudah lumayan untuk memenuhi kebutuhan di Bahodopi yang terkenal ya uplah dari wilayah-wilayah lain? Kalau saya sih jujur ya, ini jujur bukan karena saya di podcast atau apa, lebih dari cukup. Karena kan saya tidak, karena saya kan tinggal di mes, saya dapat makan, akomodasi ke sekolah juga ada gitu. Jadi nanti mungkin tinggal kalau mau jajan atau beli peralatan pribadi seperti peralatan mandi dan lain sebagainya. Terus dibandingkan dengan ketika saya guru honor, guru honor itu sangat-sangat jauh dari di sini gitu. Kalau menurut saya sih lebih dari cukup. Mbak Atul? Cukup B aja nih atau cukup lebih dari cukup? Lebih dari cukup, bisa menabung juga. Maksudnya di sini juga kebanyakan kan juga ditanggung perusahaan kan, jadinya tidak banyak pengeluaran untuk di sini. Begini Mbak, anggap ada tawaran dari pemerintah untuk Mbak Atul dan Mbak Ike untuk jadi PNS, tapi ya kalau gaji PNS mungkin lebih di bawah lah sedikit daripada yang diberikan sama IMIP. Apa yang Mbak Ike dan Mbak Atul pilih? Jadi PNS kah atau masih tetap dengan IMIP walau gaji sedikit? Kalau untuk saat ini gitu, dengan tawaran itu saya akan memilih PNS karena apa? Kan harapan saya waktu saya datang ke sini, IMIP akan punya yayasan gitu, yang punya sekolah gitu. Jadinya saya juga berharapnya lebih berkembang. Ketika kalau IMIP punya sekolah sendiri kan pasti guru yang ada di situ akan lebih berkembang gitu. Tapi karena sekarang masih diperbantukan dan ruang gerak kita berkembang di sekolah yang kita bantu itu sedikit terbatas. Nah, kalau saya akan mungkin lebih memilih ke PNS yang itu mungkin tempat kerjanya akan lebih membuat kemampuan saya berkembang gitu, keilmuan saya berkembang sih. Kalau PNS-nya ditawarkannya seperti itu. Kalau Atul bagaimana? Iya. Kalau Atul bagaimana? Iya, kalau PNS itu lebih masalah security sih ya. Karena kan ada pensiun, lebih terjamin kehidupannya untuk di masa yang akan datang. Iya. Jadi kalau ada tawaran PNS ya bisa diambil. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan tentang untuk siswa-siswinya ini, harapannya ke depannya tentang siswa-siswi. Siapa tahu nanti siswa-siswi tak nonton apa yang kita mau sampaikan untuk anak murid ini. Jangan lupa kerja tugas ya. Enggak. Jangan nanti yang nonton dia langsung tertekan, aduh ini tugasku belum banyak. Enggak sih, begini untuk anak-anakku tercinta. Syahdunya. Siswa-siswa, tidak hanya siswa SMA Bahodopi gitu, seluruh siswa yang mungkin nonton podcast ini, jangan pernah patah semangat belajar gitu. Terus kenali diri kalian itu minatnya di mana, kemampuannya di mana. Kalau misalkan ada di lingkungan sekitar kalian bisa untuk berkembang, mengembangkan minat itu, ya dikembangkan. Kalau tidak, di sekolah kalian punya guru yang bisa jadikan teman sharing juga untuk menyampaikan minat itu, untuk mengembangkan apa yang kalian punya.
Dan semoga nanti dari pengembangan itu kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan, mendapat kehidupan yang bisa lebih baik. Kalau dari mbaknya yang Kalau dari saya, untuk siswa-siswa yang menonton podcast ini ya, kalian nggak harus kok pinter matematika, nggak harus selalu matematika dapat 100, nggak harus. Tapi yang penting adalah sikap kalian dalam menghadapi masalah yang apa yang kalian hadapi begitu. Jadi tetap harus bisa disiplin, bertanggung jawab, kemudian selalu menjadi orang baik. Oke, terakhir penutup untuk kedua orang tua yang ada di Jawa. Siapa tahu menonton, apa yang mau disampaikan tentang anak tak di sini bagaimana, atau bapak apakah yang mau disampaikan? Siapa tahu nonton. Ya, kalau untuk bapak, mama, tidak, saya mau menahan air mata supaya orang tua saya itu merasa tenang bahwa anaknya di sana itu tetap bahagia kok gitu. Betul. Gitu. Jadi terima kasih banyak untuk apapun yang telah kalian berikan kepada saya gitu, sehingga saya bisa berada di titik ini. Mohon maaf juga jarang bisa pulang gitu, jarang bisa nemenin ketika lagi sakit atau lagi apa karena jauh di sini gitu. Tapi percayalah bahwa anakmu di sini yang sedih-sedih. Nah. Tidak, saya tidak mau sedih, bahwa anakmu di sini tetap baik dan bahagia kok, dan selalu merindukan kalian di rumah. Betul. Kalau Mbak A. Ya, untuk kedua orang tua saya, untuk bapak dan mama, terima kasih untuk selalu support, kemudian selalu mendoakan. Doakan supaya bisa segera ke Jogja. Terima kasih Mbak Ika dan Mbak Atul sudah mampir ke podcast. Tapi kalau nanti diundang next bisa gitu? Kira-kira bisa gitu. Insyaallah. Kalau yang penting tetap ke Agung ininya. Bu ya, astaga. Coba ambil kaca. Saya sudah minta pasangin. Sudah dikontak. Wih, kayaknya saya nggak rela tutup ini podcast. Astaga. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. See you the next podcast. Thank you. Ya.